Sahabat belajar apa saja? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya mau share tentang bukti penerimaan syah BTN. Kalau seandainya kita pelunasan, lalu ada dokumen-dokumen yang harus tersedia, yang mereka harus ada. Jadi jangan setelah pelunasan kita cuma terima kwitansi dan sudah terima itu aja dan dokumen-dokumennya takut ada yang terlewat. Nah, kita harus checklist, kita harus pastikan ada SHM-nya, ada AJB-nya, ada APHT-nya. Nah, itu harus tercatat sah dan kita terima dokumennya. Berikut saya mau share untuk dokumen KPR untuk yang di tahun 2000 ke bawah. Karena memang ada perbedaan ya di tahun 2000, KPR tahun 2000 ke bawah dengan KPR yang di atas tahun 2000. Nah, apa saja kalau yang mereka kasih nih kalau di bawah tahun 2000? Nah, mereka itu akan berikan sertifikat dana ditahan, sertifikat hak tanggungan, ada akte pembebanan hak tanggungan, ada akte jual beli plus SPPT, BP, BPT, dan kemudian juga ada perjanjian kredit. Lalu diberikan juga surat pengakuan hutang dan izin mendirikan bangunan. Itu terlepas dari adanya SHM, AJB, BPHTB, seperti itu ya. Nah, untuk di atas tahun 2020, untuk transaksi akad kredit yang di atas tahun 2020, ketika kita melakukan pelunasan, ada 12 nih, lebih banyak, lebih rinci, lebih detail. Nah, itu ada apa aja? Yaitu ada perjanjian kredit, ada izin mendirikan bangunan, ada SHM, ada hak tanggungan, ada akta pemberian hak tanggungan, juga ada akte jual beli, surat kuasa membebankan hak tanggungan, ada juga akte pengakuan hutang, akte kuasa untuk menjual, perjanjian pengikat jual beli, ada juga surat keterangan lunas dan roya. Nah, ini yang berbeda di transaksi kredit rumah KPR di bawah tahun 2020 itu bank tidak memberikan surat lunas atau ROYA. Jadi mereka biasanya menawarkan mau dibuatkan juga nggak surat lunasnya gitu. Nah, itu berbayar biasanya sekitar 250-an lah ya. Itu biasanya kita langsung aja mintakan supaya nggak dua kali bolak-balik ke bank ya. Jadi ada surat-surat yang harus dibayar, langsung aja dibayar sekalian. Itu mereka kasih surat keterangan lunas. Nah, kalau di bawah tahun 2020, bank itu nggak ngeluarkan surat roya karena kita harus ke BPN-nya langsung. Tapi kalau di atas tahun 2020, bank langsung bisa mengeluarkan roya dalam bentuk barcode. Jadi bank itu mengeluarkan pengajuan kepada pihak BPN pada saat kita melakukan pelunasan, lalu keluarlah barcode. Nah, barcode-nya ini kita bisa tempelkan di akte SHM kita. Nah, sebaiknya aktenya itu barcode-nya yang sudah diberikan oleh bank itu digunting sebatas, nanti ada batasnya, batas untuk menggunting. Lalu barcode-nya itu sebaiknya dilaminating dan kita tempel untuk menghindari kehilangan tinta yang tercatat di kertasnya itu, karena itu akan repot sekali kalau hilang ya, karena dia dalam bentuk barcode kecil. Nah, itu nanti kita tempel di SHM. Nah, itu adalah bukti roya dari bank. Nah, itu juga berbayar kemarin kalau nggak salah 50.000. Nah, kita juga diberikan kartu peserta asuransi kebakaran dan juga kartu peserta asuransi jiwa kita. Nah, kalau kita melakukan pembayaran lebih awal, misalnya kontraknya 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, tapi bisa selesai dalam jangka waktu di bawah 10 tahun, di bawah 5 tahun. Nah, sebaiknya ini kita bisa ajukan eh, refund. Nah, ini contoh surat Roya ya. Surat Roya, mereka melakukan permohonan sebagai kita sebagai nasabah, mereka
menyampaikan bahwa kita setelah melunasi kewajiban kredit, nah mereka mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, dan roya itu akan terbit dalam waktu yang tidak lama setelah permohonannya itu diajukan. Nah, surat roya itu akan dilengkapi dengan kode barcode. Nah, ini akan ditempelkan di APHT sesuai dengan bukti penghapusan beban hak tanggungan. Nah, penting disarankan ya, seperti tadi saya sampaikan, dilaminasi kode barcode tersebut sebelum ditempelkan pada akta agar tinta atau cetakan kode batang tidak mudah pudar atau hilang. Berikut ini ya contoh pengajuan untuk surat royanya. Selanjutnya, ini ada asuransi. Nah, tadi di poin ke-12 saya sampaikan ada asuransi kecelakaan dan asuransi kebakaran dan juga asuransi jiwa. Nah, kedua asuransi ini kalau kita KPR-nya kontraknya 25 tahun, 20 tahun atau 15 tahun dan dibayarkan lebih cepat dari itu, sebaiknya untuk asuransi jiwa itu kita bisa ajukan refund. Refundnya kemana? Nah, di atasnya ini kan ada nih nama perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pihak bank. Kita bisa kontak, di sini ada nomor teleponnya, atau untuk lebih mudah pada saat kita melakukan pelunasan, kita bisa langsung tanyakan kepada teller atau sales atau front office-nya yang menangani dokumen kita saat pelunasan. Itu kita bisa minta, Mas boleh atau Mbak saya boleh minta sales marketing yang untuk menangani refund asuransi dari bank itu mereka biasanya standby. Kalaupun tidak standby, kita biasanya bisa minta nomor WhatsApp-nya. Nah, nanti kita bisa kontak untuk asuransi jiwa bisa kita refund. Asuransi kebakaran pun sebenarnya juga bisa, tapi alangkah baiknya untuk asuransi kebakaran ini tidak perlu di refund agar asuransi kebakaran ini dapat tetap berjalan sepanjang waktu kontrak yang ditentukan. Misalkan 15 tahun, 20 tahun, atau 25 tahun sesuai dengan akad kredit awal. Nah, itu asuransi kebakaran akan tetap berlaku. Nah, untuk asuransi jiwa bagaimana prosesnya? Biasanya kita mengajukan ada beberapa langkah nanti. Di sini kita akan menyerahkan surat keterangan lunas resmi dari bank. Kemudian kita serahkan juga kwitansi polis kita yang akan dihitung pertanggungannya yang belum berjalan. Kemudian kita juga akan serahkan KTP, buku tabungan, dan juga SKL. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita usahakan rekening. Biasanya kalau misalnya orang sudah tutup KPR, sudah selesai, pengen cepet-cepet tutup rekeningnya supaya bunga apa biaya bulanannya itu tidak terus ketarik gitu kan, saldo minimum disisakan. Nah, ini sebaiknya saat kita mengajukan refund asuransi jiwa, kita jangan sampai rekeningnya itu minus atau kosong. Kita usahakan di atas saldo minimum agar pada saat refund dana masuk itu tidak tertolak dan rekeningnya tidak apa namanya dorman seperti itu. Jadi kita bisa ada transaksi entah transfer sedikit untuk biaya admin bulanan supaya pada saat proses refund ini berjalan lancar. Nah, untuk proses waktu biasanya memakan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Lumayan lama ya. Jadi memang seperti itu saya di infonya prosesnya itu memang lumayan lama. Bisa beberapa minggu hingga beberapa bulan. Cuman kan hitungannya mereka itu kan hitungannya hari kerja. Nah, untuk berapa besar sih potongan biaya administrasi atau akuisisi yang akan dikenakan? Nah, itu kembali lagi kepada perusahaan penjamin asuransi. Bisa minta hitungannya sama si Mbak salesnya yang langsung menangani untuk perkiraan biayanya berapa dari total yang sudah kita bayarkan. Kita bisa lihat di kwitansi, nanti dihitung persentasenya, bisa diminta bantu hitungkan. Seperti itu. Ya, lumayan lah ya buat self reward. Oke, itulah kesimpulan saya untuk sharing proses pelunasan kredit kepemilikan rumah.
Ya, ini memang tahapan krusial ya yang melibatkan pengamanan dokumen, dokumen penting. Kita melunasi kewajiban dan kita juga harus memperoleh surat-surat yang sebaiknya kita miliki. Jangan sampai ada yang keskip, jangan sampai ada yang terlewat supaya apa yang sudah menjadi hak kita ini kita terima. Supaya ketenangan juga kan, karena memang kita sudah selesai dalam proses pembayaran. Nah, kemudian kalau masih ada yang masih mau ditanyakan, boleh chat atau DM karena waktunya terbatas banget ya. Bisa kontak saya, silahkan kapan aja. Boleh WhatsApp atau DM di Instagram. Oke, terima kasih. Demikian informasi ini saya sharing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.